Pak Edi. Korot, Kopi. ngopi. Kopi di sana Pak, kopi. Alhamdulillah. Salam ya. Udah nyawe duluan. Orang dekat. Kalau seandainya Halo. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanas makannya di pinggir sawah. Selamat datang jamaah Porkomas di Masjid Al-Hikmah yang penuh berkah. Pak Sabar beli emas, hadiah untuk Bu Ega, istri yang hebat. Apa kabar jamaah Porkomas? Semoga semuanya sehat walafiat. Wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Kiai Dr. Haji Rohiman MA yang berkenan hadir di masjid kami. Kita doakan mudah-mudahan beliau disehatkan, diberikan umur yang panjang, diberikan kemudahan dan kelancaran segala urusan. Allahumma amin. Yayasan dari Masjid Al-Hikmah Bapak Wat SPD, kemudian juga yang kami hormati Ketua Porkomas Bapak Haji Ahmad Sulaiman, para alim ulama, umarok, hujjah kiai dan para asatidzah yang hadir di sini, yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan, Allah berikan keberkahan, dan menjadi wasilah kebaikan kita bisa berkumpul bersama di Masjid Al-Hikmah ini. Kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan dan anugerahkan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul bersama, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga hari ini kita sama-sama bisa bermuajahah, bisa bertatap muka. Mudah-mudahan ini menjadi ajang silaturahim, ajang kita bertatap muka, bermuajahah, dan mendatangkan kebaikan keberkahan buat kita semua. Allahumma amin. Salawat mengiring salam selalu tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah Porkomas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tanpa terasa setelah muter ke beberapa masjid, ternyata kembali lagi ke Masjid Al-Hikmah. Ini masjidnya agak jauh ya, bagi yang rumahnya jauh, tapi dekat bagi yang rumahnya jauh. Dekat itu biasanya menjadi tidak masalah ketika ada rasa cinta yang hadir dalam hati kita. Kita ingin bertemu dengan sahabat, kita ingin bertemu dengan teman lama, bahkan ini menjadi ajang perkumpulan kita untuk silaturahim selama 1 minggu sekali. Takbir! Pagi-pagi harus semangat ya. Kalau semuanya biasa tetap semangat. Alhamdulillah luar biasa. Biar gak ngantuk. Hadir pahala Pak. Ya, Masya Allah. Apalagi yang ini. Maka mudah-mudahan semuanya disehatkan. Ya, semuanya dimudahkan. Yang punya utang semoga segera dilunaskan. Yang sakit disehatkan.
tilawah Al-Quran yang akan disampaikan atau dibacakan oleh ananda kita Muhammad Bagus Erlangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya yaitu sambutan dari Ketua Yayasan Masjid Al-Hikmah kepada Bapak Kuat SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ustaz Dr. Haji Rohiman MA. Yang saya hormati Ketua Forkomas Bapak Haji Iman Sulaiman SMA MA. Yang saya hormati Bapak Haji Sobri Hasan, Ketua DPD Green Sawit, atau Pak Erwi Malakasari. Yang saya hormati Ketua LMK Malakasari, yang saya hormati dan Bapak Ibu jamaah Forkomas yang berbahagia. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga saat ini kita masih diberi berbagai nikmat, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat rezeki, nikmat panjang umur, nikmat kesehatan yang tak terhingga, sehingga Bapak Ibu jamaah Kasuri Forkomas bisa hadir di Masjid Al-Hikmah. Salam serta sholawat teriring kepada Nabi Muhammad SAW. Atas petunjuk beliau kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Forkomas yang saya hormati, atas nama pengurus Yayasan Masjid Al-Hikmah, pertama mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelayanan atau mungkin akomodasi tempat yang tidak representatif mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, terima kasih atas kehadirannya, walaupun sudah kritik-kritik
pada pagi hari ini, tapi tidak mengurangi semangat untuk hadir mengikuti acara rutin setiap hari Sabtu, acara Kasurin. Bapak Ibu jamaah Kasurin Perkumpulan yang saya hormati, ini lagi musimnya pilkada ya Bapak Ibu. LMK pengurus masjid kalimat insya Allah mestinya pada tanggal 5 Januari itu akan ada, karena katanya pemilihan Forkomas diundur Bu. Ya mestinya hari besok tanggal 22 katanya diundur tanggal 5, sehingga hari hanya kita berpesan kepada calon-calon jangan sombong. Jadi ini lagi musimnya seperti itu. Ya, mudah-mudahan semuanya lancar ya Pak ya. Ini tokoh-tokoh dari Forkomas rata-rata itu terpilih sebagai anggota untuk itu semoga semuanya nanti Forkomas semakin jaya, semakin maju. Amin. Takbir. Tidak banyak kata. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi gak punya sehat. Karena Nabi mengingatkan dua nikmat yang sering dilupakan manusia itu yang nikmat sehat, nikmat sempat. Banyak yang hari ini pengen punya sehat tapi terbaring di ruang ICU. Pengen yang ikut Forkomas tapi lagi dioperasi. Ya. Tapi ada juga yang waktunya luang, waktunya sehat, badannya sehat, tapi gak punya kesempatan, sibuknya. Maka alhamdulillah. Sekali lagi alhamdulillah. Senyumnya pagi-pagi biar semangat. Dan dengar kata-kata pemilihan. Biasanya nanti yang pemilihan itu biasa ya. Mudah-mudahan semuanya atas dasar keimanan ya. Semuanya diniatkan karena Allah. Apapun yang dipegang amanah itu, ini adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masjidnya, baik di MK-nya, dimanapun itu. Jadi jajar kepada Allah pertama-tama dan yang paling utama saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih terlebih dahulu kepada Syekh Baik yang telah menyelenggarakan acara ini dengan baik, yaitu buat staf-stafnya, awas. Mudah-mudahan segala ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberkahkan segala urusannya. Mudah-mudahan pula rezekinya tambah. Yang kedua, khusus pada Ustaz Al-Mukarram Ustaz Haji Rohiman MA yang berada di tadi, itu adalah seorang dosen dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah, dosen dari dosen. Jadi Pak Dr. namanya adalah guru besar Ustaz ya. Alhamdulillah Ustaz atas kehadirannya kita membuat ilmu Forkomas, mudah-mudahan ilmu sangat itu bermanfaat bagi kita dan bisa akan sehat walafiat. Bapak kita rezeki yang sehat. Yang kedua, saya ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pengurus Forkomas yang terus mendorong jamaahnya, terus semangatnya. Mudah-mudahan terus bersemangat
semangatnya ini Mas diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kepada lembaga-lembaga di luar Ormas seperti BCN, NU, LC, Muhammadiyah, Ranking, khusus publik yang ada di sini terus mendorong jamaahnya tetap ada di Ormas. Artinya antara NU, Muhammadiyah, Persis, ya, kami itu sudah sinergis. Kalau masalah Pak Klik, mudah-mudahan ini terus tetap dijaga sinergisnya dari masalah pendidikan serta DPI yang terus mendukung artinya terhadap Ormas. Alhamdulillah per Desember ini sudah menyerap itu sekitar 2,8 miliar. Jadi semua sudah hampir berapa? 95% hampir semua terdaftar di DPI. Mudah-mudahan ini juga, terima kasih Pak Suyadi, tetap dijaga supaya semangatnya jalan terus. Ketua RT, RMK, jadi memperbagi jamaah DKM. Dan saya ucapkan kepada para RW dan pilih selamat bekerja, juga hadir di sini Ketua RW itu yang mudah-mudahan semangat itu siapa dan bisa bermanfaat bagi Ormas, mudah-mudahan juga dapat terima kasih. Juga yang hadir hari ini para DKM, sekali lagi saya ucapkan kepada para DKM ini adalah merupakan suatu ujung tombak untuk menuju kebahagiaan. Yang tadi disampaikan, ajak 1-2 orang jamaahnya, bila perlu 10, bila perlu sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan beliau sehat walafiat, memudahkan segala urusannya. Baik, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah dan terasa waktu terus berjalan. Kita masuk ke acara inti, acara yang kita tunggu-tunggu, tausiah dan doa yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Bapak Dr. Kiai Haji Rohiman MA dengan tema 5 faktor penghalang kesalehan manusia. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa hadana ila dinil Islam. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Hadratal muhtaramin, para ahli ulama, para kiai, para asatidz, para guru, terus yang saya hormati, saya muliakan Ketua Umum Bapak Kiai Haji Eman Sulaiman MM, Ustaz Hadi SPDI sebagai MC kita, Ketua Masjid Jami Al-Hikmah Bapak Haji Kuat SPDI, Ketua RW Sekelurahan Malakasari Kecamatan Durensawit, juga yang saya hormati para tokoh dan sesepuh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang mudah-mudahan di pagi hari ini diberikan sehat walafiat, umur sukses selalu dalam meraih rezeki yang halal, hindar dari segala macam musibah, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar Bapak Ibu? Ibu, harapan kita di pagi hari ini, Ibu Bapak itu sehat
walafiat dan punya waktu untuk hadir. Ya, tadi Ustaz Hadi mengatakan ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh orang banyak. Ya, hadisnya berbunyi ni'matani maghlulun fihima katsirun minan nas as-sihhah wal farah. Dua nikmat yang sering dilupakan oleh orang banyak, yaitu nikmat sehat dan nikmat punya waktu luang. Kadang untuk pergi ngaji ada keinginan tapi dirinya kurang sehat, walafiat tapi nggak punya waktu karena hari ini harus ke Bandung ada acara arisan keluarga, macam-macam ya, macam-macam ya. Jadi kita terima kasih saat ini bisa ditemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi sehat walafiat dan ada waktu. Tujuan kita hadir di sini, di majelis ini yang setiap minggu diadakan oleh Forkomas adalah membentuk karakter soleh agar ibu menjadi orang yang solehah, bapak juga menjadi orang yang soleh. Soleh itu adalah keyakinan yang mantap yang memiliki akidah yang benar diimplementasikan dengan suatu tindakan dalam rangka beribadah kepada Allah. Ada orang yang memiliki perbuatan baik seperti non muslim, dia bagikan sembako. Ada kan non muslim, di Tanjung Priok sekarang lagi gencar ya, mau menutup tahun 2004 ini, mereka yang non muslim itu memberikan sembako ke fakir miskin. Nah, pertanyaan kita, apakah mereka termasuk orang solehnya? Tidak. Kenapa? Karena akidahnya bukan akidah Islam. Jadi bisa disebut amal bakti sosial, begitu, bukan amal soleh. Nah, Bapak Ibu, orang yang ingin menjadi soleh atau solehat tentu tidak begitu saja mudah. Harus diperlukan waktu, perjuangan, dan pengorbanan. Ini menentukan bahwa setiap amal yang baik itu ada halangan. Sehingga ulama mengatakan likuli syariatin munazzah mulazimatun lil ibtilah. Setiap syariat yang diturunkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan kepada umat itu terkait dengan ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, bertujuan menguji kamu apakah kamu memiliki amal yang saleh, amal yang baik. Berarti ada ujian. Ibu mau datang pagi-pagi ke sini, apa ujiannya? Hujan dari semalam Bu, sampai saat ini nggak berhenti. Datang apa enggak ya? Datang apa enggak? Termasuk saya tadi Bu. Ya, padahal Pak Yordan sudah WA saya, tapi WA-nya nyasar ke Al-Muhajirin. Mohon maaf Pak Yordan. Ya, mungkin WA yang kemarin disimpan dioper ke saya. Ya. Jadi datang ke sini tentu halangannya ini luar biasa sekali. Saya mau datang ke sini, ya, hujannya di sana cukup deras di Tanjung Priok. Ini datang apa enggak? Kalau enggak datang saya punya beban moral sama Pak Kiai Eman Sulaiman. Udah setahun soalnya nggak ketemu. Ya, akhirnya dengan Bismillah datang ke sini. Berarti memang tantangannya luar biasa juga. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah itu mengilhamkan kepada manusia itu jalan fujur. Fujur itu jalan buruk. Ya, wa taqwa jalan takwa, jalan kebaikan. Ada saja
halangan setiap saat karena fi'il Tuhan, maksudnya af'alullah, fi'il Allah Ta'ala yang berta'alluq kepada kudrat, iradat dan ilmunya Allah. Ini setiap saat kita dihadirkan dengan perbuatannya, perbuatan baik, perbuatan buruk. Ya, Ustadz Hadi tadi mau datang ke sini, ya, di depan ada seorang wanita cantik. Dia menegur, Pak Ustadz mau kemana? Oh, saya mau ke pengajian. Kebetulan jadi imam misalkan. Ya, maka Fatihah pertama dapat, Fatihah yang kedua bayangannya kepada janda yang punya anak satu. Nah, begitu. Memang dihadirkan setiap saat ini kita ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk. Orang yang menjadi amal saleh itu juga ada tantangan. Nah, ada minimal 5 faktor penghalang manusia yang ingin menjadi manusia yang saleh. Syekh Nawawi bin Umar At-Tamara Al-Jawi dalam kitab Nasaihul Ibad, ya, beliau mengatakan laula khamsa khisalin lasaran nas quluhun salihin. Kalau tidak ada 5 perkara, sungguh manusia akan menjadi orang-orang yang saleh. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, apa penghalang ini? Ya, penghalang ini adalah pertama al-qana'atu bil jahl, merasa cukup dengan bodohnya. Maksudnya membiarkan dirinya menjadi orang bodoh, membiarkan dirinya tidak mau ngaji. Perkamnas ini sebagai media, sebagai wadah untuk bertemu kita silaturahim sambil ngaji. Nah, kalau waktunya tidak digunakan baik-baik, maka kita akan termasuk al-qana'atu bil jahl, merasa cukup dengan bodohnya. Nah, Bapak Ibu, apa yang membiarkan kita ini menjadi orang bodoh? Pertama adalah faktor males. Bu, suka males enggak? Sama sama saya. Iya, Bapak suka males? Sering males. Karena males ini adalah motivasinya adalah nafsu. Ya, karena itu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita, ya, mengajarkan doa Allahumma inni a'udzubika minal kasli wal jubni wal bukhl. Ya Allah, aku berlindung kepada kamu dari sifat malas, sifat ketakutan, dan sifat kikir. Ini doa dibaca kalau kita ini sering-sering, ya, ba'da maghrib, ba'da subuh, bacalah, ya, dengan mohon kepada Allah agar kita ini jangan menjadi pengecut takut, jangan kita ini menjadi orang malas, jangan kita ini menjadi orang kikir. Nah, itu faktor akibat orang yang membiarkan dirinya menjadi bodoh. Yang kedua, gengsi. Ini gengsi ini juga penyakit hati. Kalau dalam sosiologi itu masuk kepada deviasi sosial, penyakit-penyakit sosial, penyakit-penyakit masyarakat. Orang gengsi itu merasa dirinya paling tinggi, memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, latar belakang ekonomi yang serba kecukupan, punya status sosial yang tinggi, menganggap orang itu rendah. Itu kan gengsi. Oh, saya mau ngaji di mana? Di Forkomnas ya. Ustadznya siapa? Oh, ustadznya cuma lulusan pesantren. Gini-gini saya kan se-S2. Masa saya mau dinasihatkan sama orang lulusan pesantren? Ini orang gengsi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu pernah belajar dengan tukang sol sepatu. Masya Allah. Beliau pada saat itu keluar dari rumah tujuannya ingin meriset hadis, meneliti hadis. Hadis ini kategori sahih, apa kategori dhaif, apa kategori ahad, apa muttafaqun alaih. Ini dikejar sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dari rumah pagi-pagi ba'da subuh jalan mau menuju kota Basrah. Karena di Basrah di sana ada seorang ulama ahli hadis. Di perjalanan
Sudah waktu sore, sepatunya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu rusak. Ada tukang sol sepatu yang mangkal di bawah pohon. Pak, tolong di sol sepatu saya. Memang adik mau kemana? Saya mau ke Kota Baso. Aku masih jauh dek. Nah, ini waktu sudah asar. Kalau kamu ke sana berarti kamu harus melewati hutan-hutan. Sebaiknya kamu itu ikut saya nginep di rumah saya. Kata tukang sol sepatu. Begitu nginep, ba'da isya disediakan kopinya, disediakan pisang gorengnya, ngeteh lah, makan malam. Memang adik mau ngapain ke sana? Saya sedang meneliti, meriset hadis. Saya cari hadis di sini belum bertemu sanad yang sahih. Ya, coba kamu bacakan hadis itu. Dibacakan hadis itu, maka tukang sol sepatu ini mengatakan perawinya Syekh ini sanadnya adalah imam ini masuk kategori hadis adalah sahih. Nah, kok bapak tahu? Memang bapak ini siapa sebenarnya? Saya adalah orang yang kamu cari. Masya Allah. Kalau seandainya pada saat itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani punya sifat gengsi, nggak mau dia belajar sama tukang sol sepatu. Ya, Bapak Ibu, pernah saya pulang dari Jatiwaringin sampai ke Pelumpang. Saya diturunkan oleh teman saya karena teman saya nggak bisa ngangkat ke rumah saya. Cari kendaraan nggak ada. Adanya pada saat itu ojek sepeda ontel gitu. Bayangkan, saya belum pernah naik terpaksa karena udah malam Pak Kiai Eman. Nah, begitu saya naik, nah dari mana Pak? Saya dari pengajian. Iya. Ini tukang ojek ini cerita dia membahas usul fikih, kitabnya Ghayatul Usul. Masya Allah. Dia membahas usul fikih begitu detail. Mau sampai Bapak ini sebenarnya siapa ya? Nah, saya punya pesantren Pak Haji di kampung, cuma faktor ekonomi saya harus datang ke Jakarta. Di sana memang ada para donatur yang menyantuni para santri, cuma untuk keluarga saya kan saya harus cari sendiri. Masya Allah, saya meneteskan air mata. Ya, yang harusnya uang yang kembali 50.000 udah ambil saja Pak Ustaz, saya ikhlas dengan Ustaz. Jadi kalau saat itu kita tidak mau menerima, nah jamaah, nasihat itu boleh saja datang dari mana? Bisa dari orang yang beda latar belakang pendidikan, latar belakang sosial, nggak perlu itu. Mungkin bapak-bapak tahulah dalilnya. Walaupun ini bukan hadis, tapi makalah yang sahih yang datangnya dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan undur maqala wala tandur maqala. Jadi perhatikan apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang bicarakan. Jadi faktor orang yang cukup dengan bodohnya alias akibat dia tidak bisa menjadi orang soleh, itu gengsi. Yang ketiga adalah sifat ahmak. Di antaranya ada sifat ahmak. Apa itu ahmak? Ahmak ini adalah, jadi alif ha mim ta, ahmak. Ya, ini maknanya adalah, artinya adalah orang bodoh sok pinter. Ya, tahu nggak tahu ilmunya. Ya, kadang-kadang sok dia menyampaikan, udah menyampaikan, dia visi-visi depan orang karena menjadi calon, dia sendiri nggak tahu apa maksudnya. Nah, ini orang namanya sok, orang bodoh sok pintar. Mohon maaf, banyak yang kayak gitu. Banyak, udah jangan disebut orangnya. Ya, jadi orang ahmak ini dia selalu ingin dipuji. Orang ahmak ini maunya selalu menang kalau bicara, nggak mau kalah. Dinesahatin, dia nolak, dikasih pelajaran sama para kiai, para ajengan, para habaib, dia juga nolak, nggak mau dia.
Nah, sehingga saya pernah menemukan satu makalah. Ya, Nabi Isa alaihi salam, Ibu, ya, pernah bicara di depan santri-santrinya dan para jamaah. Penyakit manapun, kata Nabi Isa, bisa aku sembuhkan, termasuk lepra, kusta, dan penyakit berat yang lainnya. Ini bisa aku sembuhkan dengan izin Allah. Bahkan orang meninggal yang sudah 500 tahun lebih bisa aku hidupkan kembali sebagai manusia biasa yang layak hidup di dunia. Tapi aku tidak mampu untuk mengobati satu penyakit. Maka santrinya bertanya, guru, penyakit apa yang gak bisa kamu sembuhkan, wahai guru, wahai Nabiullah Isa alaihissalam? Nabi Isa mengatakan, yaitu penyakit ahmak, orang bodoh, so pinter, terus jadi penasehat, kumprun itu namanya kalau bahasa Jawa. Nah, hadirin jamaah, sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, isrinil ahmak, jauhilah dari sifat ahmak. Jangan bergaul dengan orang-orang yang ahmak. Meskipun dia kenal dengan kita, cukuplah memberi salam saja. Kalau untuk jadikan partner, jadikan sahabat, gak bisa orang ahmak ini. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faktor yang kedua, selain dari al-qana'atu bil jahl ini, ada yang disebut dengan asyukhu 'alal fadl, pelit yang dipertahankan, pelit terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah. Orang pelit ini secara tidak langsung adalah telah melakukan syirik. Mengapa? Karena merasa hartanya itu abadi, karena dia menganggap bahwa hartanya itu bisa menolong dirinya, karena hartanya itu dianggap bisa menyelamatkan dirinya. Orang pelit ini nggak percaya ada jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita punya teman pelit, Ibu, sengsara, kenapa nggak jajan-jajan? Iya, apalagi seorang gadis, ya kalau diapelin sama calonnya, terus calonnya pelit, itu ngobrol aja. Iya, sehingga kadang-kadang disindir sama perempuannya, sama ceweknya, dengan kata-kata, ya duduk-duduk hujan-hujan. Apa tuh deh? Duduk-duduk nggak jajan-jajan. Kalau punya asyukhu bil fadl. Nah, jadi bahaya orang yang memiliki sifat pelit ini, karena termasuk sifat hati, di mana ditemukan oleh Imam Ghazali di antara sekian banyak penyakit hati ini adalah sifat bakhil. Jadi dijelaskan, al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ya qaribun minan nar. Orang bakhil itu, orang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, ya, tapi dekat dengan neraka, juga jauh dari surga. Bapak Ibu yang saya hormati, saya itu pernah dalam satu hari ceramah di daerah Mampang. Daerah Mampang, pulang malaman. Nah, kebetulan mobil saya sedang dipakai, ya, pulang, oh gampang pakai, nah, langsung gitu pengurusnya, tenang aja pakai, nanti saya antar ke Tanjung Priok. Oh baik Pak, senang. Tapi kita jangan lewat baik ya, biar ada aman, saya bisa ngobrol-ngobrol. Ya, dia ajak itu Pak Kiai Eman saya. Nah, begitu di dalam mobil dia nunjuk, tuh siput itu Pak, oh enak banget, asik dan bagi saya, diajak makan nih. Ya, terus jalan lagi lewat Jatinegara, itu juga enak Pak Kiai.
ini batu ini asik. Sampai di Manggung nggak jajan-jajan itu. Ya itulah orang pelit kayak begitu. Maka nggak bisa dikategorikan dia itu menjadi orang saleh. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian at-tama ya ala dunia, al-hirsu ala dunia. Ketiga, rakus terhadap dunia. Apa itu rakus? Rakus itu adalah keinginan yang lebih, ya, di mana keinginan yang lebih ini ya baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan masyarakat. Itu rakus berbahaya. Sehingga Ibnu Athaillah mengatakan dalam makalahnya, kitab hikam itu ma basaqat absan zulli illa bibalghin tama'. Tidak akan berkembang keburukan pribadi seorang kecuali pada saat itu memiliki sifat toma, sifat serakah. Sudah tahu menjabat sampai 2 periode minta 3 periode, udah jangan dibahas, udah tahu. Itulah orang yang toma, itu adalah yang serakah. Nah, bahaya orang serakah ini karena akan muncul penyakit-penyakit hati yang lain. Ya, Profesor Dr. Ibu Zakaria Derajat, ya guru besar saya itu, dia mengatakan bahwa dari sifat tomah ini akan muncul sifat pelit, sifat dengki, suudzon sama orang, ya bisa dendam sama orang. Bayangkan orang yang punya sifat serakah itu bisa melakukan kezaliman dengan rival-rivalnya, dengan lawan-lawannya. Masya Allah. Yang saya dengar ada pemilihan RW di sini ya Pak. Mudah-mudahan rivalnya jangan dendam lah. Kalau yang kalah menerima, itu namanya ar-ridha bi taqsimillah. Senang dengan keputusan Allah. Kalau diputuskan kalah, ya udah, ya jangan minta 2 putaran. Ya, kalau udah kalah ya udah terima aja. Kenapa mesti ya mengusut akhirnya dia tidak Allah. Nah, muncul itu adalah sifat toma yang mendorong diri dia. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, apakah sifat toma ini bisa bebas dari orang alim? Enggak juga. Banyak orang alim ini memiliki sifat toma. Kalau dirinya pada saat itu tidak terkontrol imannya, dia tidak zikrullah, dia bisa memiliki sifat toma. Contoh, saya suatu saat saya diundang dengan seorang pengusaha. Maaf ya Bu, ya. Sementara saya sudah terjadwal di masjid ya dekat. Nah, akhirnya masjid dekat ini saya titip santri saya, badal saya, untuk memberikan tausiah. Saya milih pengusaha. Maklum, mau lebaran 4 hari lagi. Saya udah bayang-bayang gitu. Udah bayang-bayang ini pengusaha kelas kapal. Saya pulang dan kasih berkat. Nah, begitu bayang-bayangnya Ibu. Nah, ternyata Pak Kiai emang saya datang udah ngimamin sholat tarawih segala macam, ke tausiah, makan. Saya mau pulang, kok dia nggak ngepelin saya gitu. Usaha ini, iya. Kenapa didorong oleh sifat toma? Nah, begitu sampai mau mobil saya, pura-pura tasbih saya ketinggalan. Kenapa? Maka tasbih saya ketinggalan. Emang saya letakin sengaja gitu. Nah, begitu diambil, nggak ngasih juga. Ya, udah sampai pulang, muka saya itu kelihatannya kusut dilihat istri saya. Mas, kenapa Mas, kata istri saya? Ya gini udah deh gitu. Ya udah ikhlasan pun untung saja Bu, istri saya itu anaknya seorang kiai. Sekarang usianya masih 32 tahun. Ya, istri saya
Ya, saya umur sekarang 55 tahun. Jaraknya jauh ya Bu? Iya, ya kiai begitu harus pinter. Ya itu harus pinter. Iya, saya ini dapat istri saya itu yang nggak cari, tapi dijemput saya oleh santri-santri di Belaraja di sana di pesantren Miftahul Huda, ya pimpinan Kiai Haji Abuya Umaidi. Nah saat itu saya dipertemukan, ya Ustaz senang kalau kayak begini sih. Senang sih kalau begini. Ustaz mana orang tuanya? Nggak ada sih, dua-duanya udah meninggal Kiai. Ya udah saudaranya. Malam itu malam Senin, ya diperlihatkan istri saya. Malam Selasa saya melamar, hari Sabtu saya nikah. Cinta gila. Benar, saya seriusin. Ya sampai saat ini usia saya 55, istri itu baru 32 tahun. Nah, jadi jamaah, ya mohon maaf, istri saya pada saat itu menerima saya tidak bawa berkah. 4 hari lagi mau lebaran, terbayang nanti ketupat bagaimana, ini beli apa enggak. Iya, daging mahal, nggak dapat apa-apa saya. Maaf ibu, saya jujur lah. Ya, kalau dari sini insya Allah saya kasih berkat. Nah, setelah itu ibu, beberapa bulan kemudian saya ditelepon lagi, 4 bulan kemudian dia ditelepon lagi, Pak Kiai ingat saya enggak? Saya Pak Hamzah, Pak Kiai. Oh iya, kenapa Pak Hamzah? Saya dulu kan pernah mengundang Pak Kiai. Ya, sekarang ada syukuran cucu saya ulang tahun. Saya mengundang keluarga silaturahim. Pak Kiai memberikan tausiah. Dalam hati saya datang atau enggak? Serius, Toma yang begitu. Kalau simpan alat punya kayak begitu, ya ada yang dikejar sama dia. Nah, Pak Bapak, kata istri saya, udah Mas, datang aja. Lillahi ta'ala. Yang bener kamu. Tapi kalau nggak pulang nggak dapat apa-apa, bagaimana? Saya ikhlas. Begitu saya datang lagi, ya pulang, ya saya pulang permisi di amplop, kasih amplopnya 2. Saya tanya Pak, ini kelebihan amplopnya 2. Dulu saya pernah mengundang Pak Ustaz. Lupa saya ngasihnya. Saya pura-pura kapan ya, kapan saya pura ingat. Iya, dan mah gengsi lah kiai. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini Toma. Kalau Toma itu, ya hatinya itu karena selalu kebudutnya, selalu cinta. Makanya kita, nih ada Ustaz kita Ustaz Hadi kalau ceramah ikhlaskanlah. Ya, jangan sampai kita ini mengharap. Kalau mengharap, masya Allah, ilmu ini tidak akan berkah sampai kepada umat. Nah, hadirin jamaah, itu yang ketiga, al-hirsu ala dunya. Yang keempat adalah ar-riya'u fil amal. Ria ini pamer. Ya mau disebut namanya di depan masyarakat kalau amal baik. Kalau misalkan ada orang yang sholat di Masjid Al-Hikmah ini sebelum sholat Jumat kan diumumin, ya Pak Haji, Pak Kiai Eman Surban 1 juta, Ustadz Hadi, terus Pak Yordan, wah ini 500.000 rupiah, panas. Wah, masa saya nggak bisa sih amal? Nih, betul yang untung adalah masjidnya, tapi dia telah melakukan ria. Ya maka ria itu tertolak pahalanya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya ini pernah kalau habis subuh seperti ini di tempat saya memberikan tausiah kalau saya nggak keluar. Kitab yang saya baca, kitab Ijazah Darul karya Syekh Nawawi bin Umar At-Tanah Al-Jauh. Ya. Ada satu tokoh masyarakat. Kalau saya ini memberikan tausiah, dia pulang. Pokoknya dia tidak menghargai saya. Dalam hati saya sabar. Orang yang begini kita sabar. Apa faktornya? Nah,
Terus kalau saya mau ceramah, saya sebutkan namanya dari Bapak Al-Mukarram, Bapak Kiai Haji Bulan bin Bulan, Al-Ustadz ini saya sebutkan, Pak RW saya juga saya sebutkan, orang yang pulang tadi saya sebutkan, dari Bapak Haji Bulan bin Bulan. Mudah-mudahan Pak Haji ini diberikan panjang umur, sehat walafiat, enggak jadi dia pulang. Waduh, maunya disebut namanya, dia duduk, ya. Itu saya perhatikan, dia mau sampai habis, sampai bersalam-salaman pulang. Nah, besoknya istrinya datang bawa semangka, bawa jeruk, bawa pisang, bawa semua. Rumah saya duduk, ya, karena dia bos buah-buahan di pasar lalu tempat saya tinggal. Nah, saya besoknya lagi saya sebut lagi, dia bawa semangka lagi maksudnya. Iya, dia senang rupanya kalau disebut ini ria. Yang mungkin adalah ria. Ria itu ada kata ro'a. Ro'a itu melihat, sisi lain melihat makhluk, sisi lain melihat Allah. Ria itu adalah asyirik. Sirik, walaupun cuma sirik yang kecil, nggak bisa dia menjadi orang soleh. Yang terakhir adalah al-ijabu birra'yi, bangga dengan pendapatnya sendiri, bangga dengan ilmunya sendiri. Betapa banyak orang yang bangga, meskipun tadinya memang niat menolong. Tuh dia dari kampung, udah dia miskin, terus ikut saya, sekarang udah jadi orang yang lupa. Emang dulu bukan orang, sekarang dia udah jadi orang, dia udah lupa sama saya. Ini niatnya bagus, dia nolong, tapi dia ria. Nah, ini meskipun kalau dari saya, gak bakal begini. Wah, itu dia sama, itu ria. Ya, banyak penceramah-penceramah, ya, yang apa namanya, yang bangga dengan karirnya. Ya, kadang mau ceramah, saya ini sibuk, mau ceramah di sono, mau ceramah di sini, diungkapkan di dalam ceramahnya. Ini juga ya'jabu birra'i, bangga dengan pendapatnya sendiri. Jangan kita bangga. Orang bangga itu bisa dari ilmunya, orang bangga itu bisa dari cantiknya. Iya, orang bangga itu dengan kegantengannya. Orang bangga itu juga dari ekonominya, dari kekayaannya. Bangga juga dengan kedudukan dan jabatannya. Nah, ada orang yang tidak mau dikoreksi oleh seorang ulama. Ulamanya bernama ya Hadratus Syekh Sufyan Ats-Tsauri di Mesir. Nah, saat dikoreksi karena dia bangga, dia tidak mau dikritik, akhirnya Sufyan Ats-Tsauri ini dijebloskan ke dalam penjara. Di saat dijebloskan ke dalam penjara, dia disuruh mengakui yang kehebatan rajanya. Cuma Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, bagaimana saya akan mengakui? Semua ini adalah amanah dari Allah. Ini yang dia berikan, yang dia punya itu raja. Semuanya adalah karunia yang telah diberikan oleh Allah. Seharusnya dia jangan bangga, dia harus bersyukur. Maka Sufyan Ats-Tsauri ini tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh raja tadi, maka dieksekusi hukuman gantung. Apa yang terjadi jemaah ketika mau dieksekusi hukuman gantung? Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, Allahumma arinal haqqa. Ya Allah, pertunjukkanlah kalau memang dakwah saya ini hak-hak, kalau memang ini batil. Saya siap. Kalau saya salah dimasukkan kejeblos ke dalam neraka, saya siap ya Allah, tunjukkan kebenaran. Nah, begitu tambang sudah mengikat lehernya, maka segeralah ditarik. Sebelum ditarik, keluar halilintar geledek dari langit. Pada situasi pada saat itu cerah, enggak hujan, menyambar raja dan menteri-menterinya yang menonton eksekusi itu. Nah, ini orang bangga terhadap kedudukannya. Begitu diberikan nasihat, dia nggak mau. Karena yang menasihatin adalah ulama. Maka kita terima kasih kalau ada ulama, kiai, ustaz memberikan nasihat.
kita. Waktu sudah jam 6:15. Saya ingatkan kembali, ada 5 hal penghalang manusia menjadi orang soleh. Pertama, membiarkan bodoh. Yang kedua, rakus atau serakah. Yang ketiga, pelit. Ya, mudah-mudahan ibu juga pelit ya Bu. Kalau saya mampir boleh nggak? Dikasih apa? Iya. Jangan beli. Yang keempat, jangan ria. Ya, ini ria ini berbahaya. Terus yang kelima, bangga. Orang bangga nggak bisa menjadi orang soleh. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, qabul wa tabisul wal ma'mul wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Hayyu ya Qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa sallim tabaraka wa ta'ala ala sahaba rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma tawil a'marana was-sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wasaddid imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khair qaribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir ya muhawwil al-ahwal hawil hali ila ahsanil ahwal ya aziz ya ta'al ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum. Siap dan mau hasanahnya buat kita semua, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kita tutup sama-sama dengan majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.